Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam, Salam Sejahtera buat kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Ade Fikriansa, dan kedua rekan saya, yaitu Brilian Kusuma Rahmat dan Ricky Hernando. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang sirka dan mudharabah. Langsung saja kita ke materi yang akan disampaikan oleh saudara Brilian Kusuma. Untuk saudara Brilian dipersilakan. Terima kasih banyak saudara Ade Fikriansyah. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai pengertian syirkah. Secara etimologi, syirkah atau perkongsian berarti percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Dan syirkah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuangan dan resiko ditanggung bersama, sedangkan menurut istilah terdapat perbedaan pendapat mengenai syirkah di kalangan ulama. Yang pertama menurut ulama Hanafiyah, yakni syirkah adalah suatu ungkapan tentang akad atau perjanjian antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan. Selanjutnya yang kedua, menurut ulama Malikiyah, perkongsian adalah izin untuk mendaya gunakan harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendaya gunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasyaruf. Yang ketiga, menurut Syafi'iyah, syirkah menurut syara adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama. Dan yang keempat, menurut Hanabila, syirkah adalah berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atas hak atau tasaruf. Dari definisi yang dikemukakan oleh beberapa para ulama mengenai pengertian dari syirkah, bahwa yang dimaksud dengan syirkah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam bidang usaha atau modal yang masing-masing dari harta yang melakukan syirkah tersebut berbaur menjadi satu tanpa ada perbedaan satu dengan yang lainnya, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Selanjutnya, hukum syirkah. Syirkah hukumnya diperbolehkan atau disyariatkan berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, dan ijma' kaum muslimin. Dan berikut ini kami sebutkan dalil-dalilnya. Di antaranya, yaitu firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya, kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Quran Surat Syad ayat 24. Kedua, hadis. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah satunya tidak mengkhianati pihak lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, aku keluar dari keduanya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3383 dan Al-Hakim nomor 2322. Dan yang ketiga, ijma'. Ijma' ulama mengatakan bahwa muslimin telah berkonsensus akan legitimasi syarikah secara global, walaupun perbedaan pendapat dalam beberapa elemen daripadanya. Selanjutnya, rukun dan syarat syirkah. Rukun syirkah adalah sesuatu yang harus ada ketika syirkah itu berlangsung. Ada perbedaan terkait dengan rukun syirkah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun syirkah hanya ada dua, yaitu ijab, atau ungkapan melakukan penawaran perserikatan, dan qabul, yaitu ungkapan penerimaan perserikatan. Istilah ijab dan qabul sering disebut dengan serah terima. Selanjutnya, syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah.
menurut Hanafiyah dibagi menjadi 4 bagian sebagai berikut. Yang pertama, sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah, baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat 2 syarat, yaitu berkenaan dengan benda, maka benda yang diakadkan harus dapat diterima sebagai perwakilan, dan berkenaan dengan keuntungan. Yang kedua, semua yang bertalian dengan syirkah mal. Yang ketiga, sesuatu yang bertalian dengan syirkah mufawadah, bahwa disyaratkan yang A, modal harus sama. B, orang yang bersyirkah adalah ahli untuk kafalah. Dan selanjutnya, orang yang dijadikan objek akad disyaratkan melakukan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan. Dan yang keempat, adapun syarat yang bertalian dengan syirkah i'nan sama dengan syarat syirkah mufawadah. Menurut Malikiyah, syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh, dan pintar. Menurut Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwa syirkah yang sah hukumnya hanyalah syirkah i'nan, sedangkan syirkah yang lainnya batal. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh kawan saya, Saudara Ricky Hernando. Oke, terima kasih kepada rekan saya Brian Rahmat dan Adit Rafiansa. Selanjutnya saya akan menyampaikan macam-macam syirkah. Yang pertama itu ada syirkah amlak atau hak milik, yaitu persikatan atau 2 orang atau lebih yang dimiliki melalui transaksi jual beli, hadiah, warisan, atau yang lainnya. Syirkah milik juga dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama syirkah milik jab, ialah berkumpulnya 2 orang atau lebih dalam pemilikan suatu benda secara paksa. 2, syirkah milik al-ikhtiar, atau ialah ibarat kesepakatan 2 orang atau lebih untuk menyerahkan harta mereka masing-masing supaya memperoleh hasil dengan cara mengelola harta itu. Bagi setiap yang berserikat memperoleh bagian yang ditentukan dari keuntungan. Yang kedua yaitu adalah syirkah ukun atau transisional atau kontrak. Nah, di mana yaitu akad kerjasama antara 2 orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Artinya, kerjasama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungan. Oke, selanjutnya berdasarkan penelitian para ulama fikih terdahulu terhadap dalil-dalil syar'i, yaitu bahwa di dalam Islam terdapat 5 macam syarikah, yaitu al-syirkah al-iman, yaitu penggabungan antara harta atau modal 2 orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dan pihak yang lain. Yang kedua, syirkah al-abadan. Nah, di mana yaitu persikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan tanpa kontribusi modal atau mal, seperti kerjasama sesama dokter di klinik, tukang besi, kuli angkut, atau sesama arsitek untuk mengharap sebuah proyek. Yang ketiga yaitu adalah syirkah al-mudarobah. Nah, di mana yang dimaksud yaitu persetujuan seseorang sebagai pemilik modal atau inspektor menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola atau mudarib dalam suatu perdagangan tertentu yang keuntungnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun kerugiannya ditanggung oleh pihak modal saja. Nah, selanjutnya adalah syirkah al-wujuh. Nah, di mana yaitu kerjasama antara 2 orang atau lebih yang memiliki reputasi dan nama baik serta ahli dalam bisnis atau perserikatan tanpa modal. Mereka membeli barang secara kredit atau hutang dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Lalu, keuntungan yang didapat dibagi bersama atas dasar kesepakatan antara mereka. Yang selanjutnya yaitu adalah syirkah al-mufawadah, di mana yang dimaksud yaitu kerjasama antara 2 orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara bersama. Nah,
Selanjutnya ada hal-hal yang membatalkan syirka. Yang pertama itu sebab-sebab yang membatalkan syirka secara umum. Yang A, pembatalan oleh salah satu seorang anggota serikat. Hal tersebut dikarenakan akad syirka merupakan akad yang jaiz dan ghair lazim, sehingga memungkinkan untuk dipasakah atau merupakan akad yang jaiz dengan ghair lazim, sehingga memungkinkan untuk dipakas. Yang kedua, yang ke B, yaitu meninggalnya salah satu seorang anggota serikat. Yang C, murtadnya salah seorang anggota serikat dan berpindah domisilinya ke Darul Harb. Hal ini disamakan dengan kematian. Nah, yang D yaitu gilanya peserta yang terus-menerus karena gila menghilangkan status wakil dari wakalah, sedangkan syirka mengandung unsur wakalah. Yang kedua yaitu sebab membatalkan syirka secara khusus. Yang A, rusuknya harta syirka seluruhnya atau harta salah seorang anggota serikat sebelum digunakan untuk membeli dalam syirka amwal. B, tidak terwujudnya persamaan modal dalam syirka mufawadah ketika akan dimulai. Hal tersebut karena adanya persamaan antara modal pada pemulaan akad merupakan syarat yang penting untuk keabsahan akad. Selanjutnya itu mudharabah. Pengertian mudharabah. Pada umumnya kata mudharabah berasal dari kata arti memukul atau berjalan. Pengertian dari memukul atau berjalan di atas yang dimaksud adalah proses seorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Sedangkan pengertian mudharabah yang secara teknis adalah suatu akad kerjasama untuk suatu usaha antara dua belah pihak, di mana pihak yang pertama yaitu sahabibul mal menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak yang lain menjadi pengelolanya. Selanjutnya ada jenis-jenis mudharabah. Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama mudharabah mutalaqah. Mudharabah mutalaqah adalah bentuk kerjasama antara penyedia modal atau syabul mal dan pengelola modal mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh sertifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah yang akan digunakan untuk usahanya. Yang kedua, mudharabah muqayyada. Mudharabah muqayyada atau disebut juga dengan istilah heritage mudharabah atau spesifik mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah mutalaqah, yaitu mudharabib dibatasi dengan batas jenis usaha, waktu, tempat, dan usahanya. Oke, baik. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk Saudara Riki dan Brilian yang sudah menjelaskan tentang syirka dan mudharabah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan syirka landasan syariah al-mudharabah. Pada dasarnya, landasan dasar syariah mudharabah lebih mencerminkan sebuah anjuran untuk melakukan usaha. Landasan tersebut ada 3 macam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma'. Dari Al-Quran sendiri terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi laisa alaikum juna'um antabatum fala rabbikum, yang artinya tidak ada dosa atau halangan bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu. Nah, ayat-ayat yang senada masih banyak terdapat dalam sebuah Al-Quran yang dipandang oleh para fuqaha sebagai basis dari diperbolehkan mudharabah. Kandungan ayat-ayat di atas mencakup usaha mudharabah karena mudharabah dilaksanakan dengan berjalan-jalan di muka bumi dan ia merupakan salah satu bentuk mencari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada hadis. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak di bawah
mengarungi lautan, menuruni lembah yang berdahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut pada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun memperbolehkannya. Hadis riwayat Tabrani. Yang selanjutnya Isma. Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengelolaan atayatim secara mudharabah. Next. Selanjutnya yaitu aplikasi mudharabah dalam perbankan. Nah, mudharabah sendiri dalam perbankan syariah biasa diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Sedangkan pada sisi penghimpunan dana mudharabah diterapkan pada satu, tabungan berjangka, yang kedua, deposito biasa dan spesial. Nah, tabungan berjangka ini yaitu sebuah tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, yaitu seperti tabungan haji dan tabungan korban. Yang selanjutnya itu deposito biasa dan spesial. Nah, deposito spesial ini di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya saja dalam mudharabah ataupun ijarah saja. Sedangkan pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk satu, pembiayaan modal kerja seperti modal kerja perdagangan dan jasa. Yang kedua, investasi khusus disebut juga mudharabah muqayyadah, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh sahibul ma'al. Next. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi mudharabah. Faktor yang mempengaruhi mudharabah dibagi menjadi dua, yaitu faktor secara langsung dan juga faktor tidak langsung. Nah, faktor secara langsung ini ada yang pertama itu investment rate, merupakan presentasi aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan investment rate sebesar 80%, hal ini 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas. Yang kedua, jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Nah, yang selanjutnya ada faktor tidak langsung, yaitu satu, penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah. Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan biaya. Pendapatan yang akan dibagi ini merupakan pendapatan yang diterima yang dikurangi biaya-biaya. Yang kedua, jika semua biaya ditanggung jawab, maka hal ini disebut revenue sharing. Kebijakan accounting, prinsip dan metode akuntansi bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya. Next. Yang selanjutnya ada contoh kasus. Nah, yang pertama ini contoh kasusnya perhitungan dalam bank syariah, yaitu contohnya Bapak Kevin mempunyai sebuah deposito 10 juta rupiah dalam jangka waktu 1 bulan, yaitu terhitung sejak tanggal 1 Desember 2001 sampai dengan 1 Januari tahun 2002, dan nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank 57% banding 43%. Jika keuntungan bank yang diperoleh untuk deposito 1 bulan per 31 Desember tahun 2001 adalah 20 juta dan rata-rata deposito jangka waktu 1 bulan adalah 950.000, berapakah keuntungan yang harus diperoleh oleh Bapak Kevin? Nah, keuntungan yang diperoleh Bapak Kevin adalah 10 juta dibanding 950.000 kali 20 juta kali 57%. Hasilnya itu 120.000. Nah, yang kedua itu contoh kasus perhitungan dalam bank konvensional, yaitu contohnya pada tanggal 1 Desember tahun 2003, Bapak Rizal membuka deposito sebesar 10 juta rupiah. Jangka waktunya itu 1 bulan dengan tingkat bunga 9%. Berapa bunga yang diperoleh Bapak Rizal pada saat jatuh tempo? Jawab, bunga yang diperoleh oleh Bapak Rizal adalah 10 juta kali 31 hari kali 9% dibagi 360 hari. Hasilnya Rp76.438. Next. Jadi kesimpulan dari presentasi hari ini adalah mudharabah adalah salah satu bentuk akad pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah dalam suatu bank.
Secara umum, mudharabah sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu mutalaqah dan mudharabah muqayyadah. Nah, sedangkan syirka itu sendiri adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, yaitu amal atau ekspertis, dengan kesepakatan bahwa keuangan dan risiko ditanggung bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terjadi kesalahan baik disengaja maupun disengaja. Kami dari kelompok 5 izin undur diri. Walidahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.